Ya, smartphone Huawei akhirnya hadir lagi ke Indonesia. Nggak tanggung-tanggung, yang dihadirkan adalah flagship rata kanan mereka. Ya, ini adalah Huawei Pura 70 Ultra. Kameranya keren, 50 megapiksel ultra lighting pop-up kamera dengan sensor 1 inci. Loh, cuma 50 megapiksel bang. Jangan buru-buru komentar. Resolusi kamera itu bukan segala-galanya. Yang kalian harus cek itu adalah hasilnya seperti apa. Spoiler dikit ya, kameranya punya fitur yang diklaim bisa nangkap objek kecepatan tinggi dengan jelas banget. Bahkan katanya sampai 300 km per jam pun bisa ditangkap dengan jelas ini ya. Setelah itu, smartphone ini punya baterai 5200 mAh yang irit, RAM 16GB, storage 1 TB, rating IP68, desainnya elegan. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan Huawei Pura 70 Ultra ini. Oke, langsung kita mulai dari paket penjualannya ya. Nah, tentunya di dalam ada smartphone-nya. Lalu ada chargernya. Ini adalah charger 100 watt. Tentunya ada kabel USB Type-C dengan case yang warnanya serupa dengan warna bodinya. Lalu ada SIM tray ejector, ada paket dokumen. Nah, di masa promo 5-31 Desember 2024 akan ada bundling gratis Huawei Watch GT4 juga nih ya. Nah, untuk desainnya terlihat fresh dan elegan. Area modul kameranya ini dibentuk menyerupai huruf P ya. Ini disebut terinspirasi dari The Penrose Triangle atau segitiga yang mustahil. Nah, segitiga ini dipadukan dengan huruf P atau kata possible ya. Huawei terlihat mengindikasikan mereka ingin membuat sesuatu yang sebelumnya tidak mungkin terjadi, jadi bisa terjadi. Smartphone ini pakai back cover vegan leather dan frame metal. Opsi warnanya ada black dan green seperti yang di tangan kami nih kalau yang green ya. Smartphone ini punya rating IP68, jadi dia bisa dicelupkan ke dalam air, tapi bukan berarti untuk dipakai berenang ya, bukan. Nah, untuk dimensi tingginya 162,6 mm, lebar 75,1 mm dan ketebalan 8,4 mm. Bobotnya sekitar 228 gram. Jadi ini memang agak berat sih memang ya. Nah, di sisi kanan ada tombol power, tombol volume up and down dan 2 garis antena. Di atas ada lubang mikrofon infrared blaster dan ada 2 garis antena. Di kiri ada 2 garis antena aja, polos di sini ya. Di bawah ada SIM tray yang bisa dual SIM, lubang mikrofon, port USB 3.1 Gen 1, Type-C tentunya, lalu ada grill speaker. Beralih ke depan, ini adalah layar 6,8 inci LTPO OLED, resolusi up to 2844x1260. Ini bisa turun otomatis ke 1896x840 pixel untuk menghemat daya. Refresh rate-nya 120 Hz dan ini adaptif. Brightness hasil pengujian kami, brightness smartphone ini bisa mencapai 638 nits indoor dan 1627 nits simulated untuk outdoor. Nah, untuk peak brightness-nya dia bisa mencapai 2585 nits. Untuk color gamut normalnya mendekati 100% sRGB. Nah, untuk vivid di kisaran 80% DCI-P3. Nah, layarnya menggunakan kristal Armor Kunlun Glass yang memiliki durabilitas tinggi, menggunakan bahan diamond like carbon yang bisa ditemukan di industri aerospace, alat berat, dan di jam tangan mewah. Nah, kalau smartphone ini kita masukkan ke dalam kantong atau tas yang isinya kunci dan lain-lain ya, ini dijanjikan aman, nggak bakal baret-baret. Bezel layarnya juga udah super tipis, penampilan jadi terlihat lebih elegan. Nah, di sini ada earpiece yang sekaligus merangkap sebagai speaker kedua. Untuk kualitas speakernya sendiri udah kelas flagship. Suaranya lantang, detailnya oke, bassnya berasa, dan suaranya juga cenderung bright di sini. Jarang banget bass terasa tapi bisa bright. Kemudian di sini ada 13 megapiksel ultra wide angle front camera f2.4 dan ini autofocus ya. Perekaman video up to 4K 60 fps. Beralih ke sisi belakang, ini ada kamera utamanya. 50 megapiksel ultra lighting pop out camera. Sensornya 1 inci, bukannya f1.6 sampai 4.0, autofocus, dan ini udah dilengkapi dengan OIS atau Optical Image Stabilizer. Perekaman video up to 4K 60. Sesuai namanya, di kamera utama ini ada mekanisme yang membuatnya bisa pop out atau menonjol saat digunakan. Salah satu tujuannya adalah supaya sensor 1 incinya ini bisa dimanfaatkan dengan optimal. Info dari Huawei sih, mekanisme ini sudah dites buka tutup 300.000 kali dan masih aman. Jadi kalau dalam sehari kita buka kamera 50 kali, dibutuhkan belasan tahun untuk mencapai 300.000 kali. Nah, kalau smartphone-nya jatuh saat kamera muncul, dia bisa otomatis retract atau masuk ke dalam untuk menghindari kerusakan. Smartphone ini juga punya variable aperture atau diafragma yang bervariasi.
Sensor 1 inci ini bisa bikin area fokusnya jadi sempit, apalagi dengan bukaan 1.6 ya. Tapi dengan variabel aperture-nya, dia bisa mengatur bukaannya jadi f4.0 dan ini bisa jadi solusi supaya area fokusnya jadi lebih luas. Nah, untuk mengakses fitur ini kita perlu masuk ke mode Pro terlebih dahulu. Dari sini kita bisa atur aperture-nya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada 40 megapiksel ultra wide angle kamera, f2.2 autofocus juga, perekaman video sampai 4K 60 juga di sini. Lalu ada 50 megapiksel ultra lighting makro telefoto, f2.1 autofocus, optical image stabilizer, perekaman video lagi-lagi 4K 60. Dan tentunya ada LED flash. Kalau fitur-fiturnya ada segudang di sini. Cek tabel ini aja ya. Oke, biar jelas kita langsung aja masuk ke pengujian kamera. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Huawei Piura 70 Ultra nih. Jadi langsung aja kita cobain kameranya seperti apa. Ini nanti sampel kameranya akan bareng sama Isan. Tapi pembahasannya untuk kali ini masih sama saya. Jadi buat kalian yang udah penasaran bagaimana kemampuan flagship Huawei tahun ini kameranya, langsung aja kita mulai. Nah, yang pertama-tama kita mau cek dulu adalah kemampuan mikrofonnya. Suara yang kalian dengar sekarang ini adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Kita nggak pakai mikrofon eksternal di sini. Untuk video sehari-hari atau untuk vlogging, hasil suaranya kurang lebih seperti ini. Gimana menurut kalian? Untuk mikrofonnya sih saya cuma bisa bilang, wow, suara vokalnya jernih banget ya, luar biasa. Setelah nyobain kameranya, bisa kami bilang ada beberapa hal yang membuat kameranya ini spesial. Misalnya, foto objek yang bergerak. Konteksnya ini di mode auto ya. Misalnya kita lagi main sama binatang peliharaan, foto-foto yang dihasilkan dapat terlihat dengan jelas dan detailnya juga luar biasa. Gimana? Keren gak nih? Tapi jika memang objek bergeraknya dengan kecepatan super tinggi, akan lebih baik kalau kita pakai fitur spesialnya Huawei, yaitu Ultra Speed Snapshot. Meskipun sudah ada optical image stabilization, tapi bukan berarti smartphone ini tuh bebas dari guncangan 100%. Saat momen lagi foto, bisa aja tuh masalahnya bukan objeknya yang bergerak, tapi tangan kitanya yang kurang stabil. Nah, fitur Ultra Speed Snapshot ini merupakan jawaban Huawei atas masalah ini. Bisa dilihat, meski digoyang-goyangkan seperti ini, hasil foto akhirnya tetap tajam dan detail. Ini sadis banget dah. Dan yang lebih sadisnya lagi, pengalaman ini konsisten sampai di kondisi low light atau malam sekalipun. Jadi lewat algoritma kameranya Huawei ini, bisa memberikan rasa aman untuk penggunanya. Mau foto dimanapun, kapanpun, hasil fotonya tetap bagus. Ini tidak mudah sama sekali loh. Smartphone lain belum banyak yang bisa. Dan selain fitur Ultra Speed Snapshot-nya, hal spesial dari kameranya ini adalah di kamera telemakronya. Jadi kita bisa foto dengan objek yang sangat-sangat dekat. Ini kalau makro kan biasanya di beberapa smartphone flagship pakainya ultra wide yang autofocus ya. Dan itu membuat perspektifnya jadi lebih lebar. Tapi untuk foto makro yang lebih keren kalau menurut saya sih bisa pakai kamera telemakronya ini. Dan ini salah satu telemakro yang paling dekat jarak fokusnya menurut saya. Bayangin aja objek sekecil ini aja bisa ditangkap dengan sangat detail. Ini luar biasa lah telemakronya. Selain masalah motion blur tadi, ada masalah lain juga yang ingin dijawab oleh Huawei, yaitu konsistensi foto di segala pencahayaan dan juga distorsi pada selfie. Yang pertama tadi itu maksudnya, dengan Piura 70 Ultra ini, foto di kondisi apapun, kita akan mendapatkan foto dengan detail yang tinggi dan pencahayaan yang baik. Bisa dibilang, tone warna kulit akan tetap natural, dynamic range akan balance, minim area yang underexpose atau overexpose. Kalau distorsi pada selfie, maksudnya tuh begini, kamera selfie-nya kan super lebar ya. Kalau kameranya super lebar kayak begini, cenderung ada efek sampingnya, di mana sisi kiri kanannya akan terlihat melengkung, seperti efek fish eye gitu. Nah, lewat software processingnya Huawei, foto kita akan diproses untuk menghilangkan efek sampingnya tadi. Jadi fotonya lebih proporsional. Kemudian, urusan bokeh atau portrait mode, ini juga menjadi andalannya Piura 70 Ultra ini. Kalau foto portrait bagus saat terang mah udah biasa ya. Tapi saat low light, smartphone ini bisa menghasilkan foto portrait yang tetap detail, bersih dari noise, dan bokehnya pun juga rapi. Dari segi videografi, salah satu fitur unggulan Huawei ada di super makro videonya. Tidak hanya untuk foto, kamera telenya ini juga bisa untuk video makro. Bisa dibilang, ini adalah smartphone dengan kamera telemakro terbaik yang bisa kita dapatkan saat ini. Dari segi kestabilan videonya juga termasuk baik ya, kalau Huawei menyebut fitur stabilizernya sebagai Super AIS Algorithm. Intinya saat mode video, mau 4K 30fps, mau 4K 60fps, video yang dihasilkan akan tetap stabil. Dari segi dynamic range, kamera utamanya ini juga punya dynamic range yang mantap ya. Bisa kita lihat sisi gelap terangnya dapat diseimbangkan dengan baik. Tentunya tidak ada kamera smartphone yang sempurna ya. Menurut kami, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi oleh Huawei. Yang pertama, entah kenapa di mode auto, di beberapa situasi kameranya bisa pindah sendiri jadi kamera tele. Padahal ini kondisinya lagi di kamera satu kali.
dan nggak lama bisa pindah lagi jadi kamera utamanya. Padahal fitur auto makronya tidak aktif di sini. Seharusnya ini bisa lebih konsisten ya. Ketika kita pakai kamera satu kali, ya satu kali aja. Kamera tele aja. Lalu video dari kamera selfie-nya menurut kami sih belum kelas flagship ya. Harusnya bisa lebih baik dari ini. Lalu mode foto belum ada aspek rasio 16:9. Dan terakhir UI kameranya semoga bisa dibuat lebih rapi lagi. Untuk saat ini kami merasa UI kameranya terlalu ramai. Dan untuk mengakses fitur-fitur pentingnya, itu masih perlu masuk ke dalam setting dulu. Kurang praktis saja. Meskipun begitu, overall hasil fotonya tergolong sadis ya. Lewat fitur Ultra Speed Snapshot-nya benar-benar menjawab keluhan para pengguna smartphone yang fotonya sering blur. Terutama saat sedang mengabadikan momen. Entah itu momen anak-anak lagi aktif-aktifnya atau foto peliharaan kita. Mau secanggih apapun spesifikasi kameranya, tapi kalau saat memotret momen terus fotonya blur, spesifikasi kameranya akan jadi percuma. Kemudian dipadukan dengan fitur super makronya, membuat kamera smartphone ini cukup berbeda ketimbang yang lain. Overall, kami salut dengan kemampuan kameranya Huawei Pura 70 Ultra ini. Good job untuk Huawei. Sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Ya, lanjut untuk spesifikasi internalnya. SoC pakai Kirin 9010 ya, dari Huawei sendiri tentunya. RAM-nya 16 GB, storage ada dua opsi, ada yang 512 dan yang kami uji nih, yang 1 TB. Nah, dari pengujian kami, Antutu bisa mencapai 975.153. Sementara Geekbench 6 single core di 1467, multicore di 4644. GFX Bench Car Chase Offscreen 55 fps. Kalau buat gaming gimana? Nah, kita langsung masuk Modern Warship. Refresh rate layar tuh otomatis turun ke 90 Hz, bahkan saat layar diatur ke mode 120 Hz sekalipun ya. Nah, kita coba dengan setting ultra, hasilnya 90 fps rata karena refresh rate layarnya turun ke 90 Hz. Lanjut untuk Mobile Legends, setting grafis yang terbuka yaitu ultra 120 fps. Waktu dijalankan, refresh rate layar ternyata juga otomatis turun ke 90 Hz. Ya, jadi frame rate yang didapatkan adalah mentok di 90 fps. Tapi nggak apa-apa, yang penting frame rate-nya stabil. Dimainkan 5 match, ya bukan 3, 5 match berturut-turut. Setelah match kelima, kita coba lihat suhunya. Back cover itu suhu terlihat hanya mencapai 37 derajat Celcius di sebelah modul kamera. Itu yang paling tingginya ya. Sementara di area layar, suhu terlihat hanya di kisaran 37-38 derajat Celcius. Nah, untuk baterainya dia 5200 mAh. Dalam pengujian untuk lokal video playback 1080p, dia bisa bertahan 24 jam 46 menit. Ini lama banget. Nah, lalu kita coba untuk chargingnya. Kita pakai 100 watt Huawei Supercharge. Saat kami tes, charger ini bisa mengisi daya smartphone dari 0 ke 50% dalam waktu hanya 20 menit dan dari 0 sampai penuh butuh waktu 54 menit saja. Nah, di sini ada juga turbo charger mode yang dapat diakses dengan cara seperti ini nih ya. Nah, hasilnya 0 sampai 50% 15 menit dan 0 sampai full butuh waktu hanya 44 menit. Selain itu, smartphone ini juga mendukung wireless charging 80 watt dan reverse wireless charging sampai 20 watt. Mantep kan? Nah, untuk konektivitas sayangnya ini masih terbatas sampai 4G aja. Wi-Fi-nya Wi-Fi 6, Bluetooth-nya versi 5.2, NFC ada dan bisa emulasi access card. Dia juga support display output nih via USB-C, gitu dong, flagship ya. Ada juga kemampuan menampilkan display secara wireless ke tablet flagship dari Huawei seperti MatePad Pro misalnya. Nah, ini diakses lewat fitur multi-screen di tablet. Caranya seperti ini ya. Nah, saat sudah terhubung, kita bisa secara langsung mengendalikan smartphone lewat tablet. Untuk pengamanannya, dia punya in-display fingerprint dan ada face unlock juga. Untuk OS, dia pakai EMUI 14.2.0. Seperti biasa, tersedia app gallery di EMUI ini untuk mendapatkan berbagai aplikasi penunjang penggunaan smartphone ini. Ada banyak aplikasi yang tersedia di sini ya, termasuk online marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Lalu ada sosmed juga, ada TikTok, Telegram misalnya. Lalu ada banking seperti BCA Mobile, Livin, Octomobile, dan lain-lain. Transportasi ada juga, ada Grab, ada My Bluebird, dan sebagainya. Dan ada aplikasi-aplikasi dari operator seluler. Nah, kalau kalian butuh aplikasi dari Google, bisa buka lewat web browser dan bikin shortcut ke halaman web aplikasi Google ini di home screen. Sebagai alternatifnya, kita bisa coba search nama app-nya dari App Gallery atau pakai Gbox atau bisa juga pakai Fibonacci. Nah, untuk fitur-fitur dia ada Air Gesture yang memungkinkan kita mengendalikan smartphone dengan gesture tangan aja. Contohnya seperti untuk scrolling. Kita bisa melambaikan tangan dari bawah ke atas untuk nge-scroll ke atas dan sebaliknya juga bisa. Ini cocok banget ya kalau lagi mau scrolling sambil makan misalnya ya. Nah, bisa juga kita mengambil screenshot dengan perlihatkan gesture telapak tangan terbuka ke arah kamera, beralih ke posisi menggenggam. Untuk
Untuk fitur lain ada Huawei Share yang memungkinkan kita sharing file dengan mudah. Untuk update, smartphone ini memiliki total 4 tahun update dengan 2 kali main OS update dan 2 tahun security update. Nah, untuk harganya, untuk yang 16512 warna hitam atau black itu di 17.999.000. Kalau yang RAM-nya 16 GB dengan storage 1 TB warna green itu di 20.999.000. Nah, Huawei juga mengadakan promo 5-31 Desember dengan bonus berupa Huawei Watch GT Force serta total garansi resmi 2 tahun. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, buat yang butuh pakai aplikasi Google mungkin butuh sedikit usaha ekstra ya. Lalu, konektivitasnya baru 4G. Kemudian, performanya bagi kami ini agak kurang kekinian di kelasnya, tapi harusnya udah mencukupi lah untuk penggunaan sehari-hari. Dari sisi kelebihannya, pertama kemampuan kameranya ini level flagship banget. Lalu support video recording up to 4K 60 di semua kameranya. Stereo speakernya, wah ini kualitasnya mantap banget sih. Daya tahan baterainya juga mantap banget. Ini awet. Charging 100 watt wired dan 80 watt wireless. Ini bisa reverse wireless charging 20 watt juga. Untuk charging mantap juga dia. Desainnya fresh dan elegan. Bodinya solid, apalagi ini udah pakai frame metal juga. Layarnya udah mantap LTPO OLED 120 Hz. Brightness layarnya juga tinggi. RAM dan storage-nya juga besar-besar. Dia punya IP rating di IP68, lalu NFC-nya juga sudah dukung emulasi access card. Ya, Huawei Pura 70 Ultra ini sangat unggul di kameranya, apalagi yang kami suka adalah kemampuannya yang bisa motret gambar bergerak dengan sangat jelas sekali hasilnya. Tapi tentu saja bukan itu saja kelebihan dari kamera smartphone ini. Tadi udah dibahas lengkap ya di pembahasan kamera ya. Jadi kalau yang kalian cari adalah smartphone dengan kemampuan kamera yang sangat mumpuni, jelas smartphone ini akan sangat sayang untuk dilewatkan. Apalagi bagi kami, kamera terbaik bukanlah kamera yang hanya disimpan dalam tas kalian saja. Bukan juga perangkat yang sulit digunakan saat dibutuhkan. Tapi kamera yang terbaik adalah kamera yang bisa digunakan dengan cepat saat dibutuhkan. Ingat, momen itu nggak bisa diulang 2 kali loh. Akhir kata, selamat datang kembali smartphone flagshipnya Huawei ke Indonesia. Semoga Pura 70 Ultra ini bisa menjawab rasa kangen akan kualitas kamera premium khas Huawei. Saya Deddy Irfan, Jagat TV.